Saya tidak mengatakan bahwa Wawok melakukan itu, Bu ya. Prabowo itu ketika di Timur Timur, dia ketembak di Timur Timur. Konon pas alat vitalnya. Kalau betul alat vitalnya itu yang kena, mengakibatkan dia berperilaku menyimpang, kacau. Ada yang mengatakan bahwa di Hambalang itu isinya adalah cowok-cowok ganteng. Tiap cowok-cowok itu mempunyai kamar sendiri. Itu semua mengakibatkan goncangan jiwa pada Wawok. Halo sahabat Manuskrip Papua, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Bagaimana jika berbagai keputusan seorang pemimpin ternyata bukan hanya dipengaruhi oleh strategi politik, tetapi juga oleh luka-luka masa lalu yang tidak pernah benar-benar sembuh? Pertanyaan itulah yang sering muncul ketika berbagai cerita, rumor, dan spekulasi dan tuduhan-tuduhan mengenai kehidupan pribadi tokoh politik menjadi bahan perbincangan publik. Yang menarik untuk dianalisis mengapa narasi seperti ini terus muncul dan berulang dalam percakapan politik Indonesia. Ketika seorang tokoh memiliki posisi yang sangat berpengaruh, masyarakat sering kali berusaha mencari penjelasan atas setiap tindakan dan keputusannya, termasuk dengan menelusuri kehidupan pribadinya. Dari situlah lahir berbagai teori, dugaan, dan cerita yang belum tentu memiliki dasar fakta yang kuat. Di sisi lain, politik yang terlalu fokus pada kehidupan pribadi tokoh seringkali membuat perhatian publik bergeser dari persoalan yang lebih substansial. Perdebatan yang seharusnya membahas ekonomi, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan arah pembangunan bangsa justru berubah menjadi perbincangan mengenai rumor dan isu personal yang sulit dibuktikan. Jika ada kekhawatiran bahwa seorang presiden mengalami tekanan, kehilangan kendali, atau tidak sepenuhnya memegang kekuasaan dalam pengambilan keputusan negara, maka ukuran yang paling objektif bukanlah cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Ukuran yang lebih relevan adalah kebijakan yang diambil, siapa saja yang memiliki pengaruh besar di lingkaran kekuasaan, serta bagaimana pemerintahan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Dari situlah, publik dapat menilai apakah seorang pemimpin benar-benar memegang kendali atau justru bergantung pada pihak-pihak tertentu. Karena itu, penting untuk membedakan antara fakta yang dapat dibuktikan dengan rumor yang terus berulang tanpa verifikasi yang jelas. Demokrasi membutuhkan kritik yang tajam, tetapi kritik yang paling kuat adalah kritik yang bertumpu pada data, bukti, dan rekam jejak yang dapat diuji oleh publik. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai cerita yang beredar, pada akhirnya masyarakatlah yang berhak menilai berdasarkan fakta dan kinerja nyata yang terlihat di hadapan publik. Rumor bisa datang dan pergi, tetapi dampak kebijakan akan dirasakan langsung oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah berbagai narasi yang selama ini beredar hanya sekadar spekulasi politik? Ataukah ada hal-hal yang menurut Anda perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi secara santun, kritis, dan berdasarkan fakta agar ruang publik kita tetap sehat dan bermanfaat bagi semua. Manuskrip Papua. Mas Amin itu terlambat. Saya udah membicarakan soal ini itu setahun 2 tahun lalu, dan jenderal-jenderal TNI khususnya Purnawirawan juga sudah tahu. Ya awalnya memang rumor ya. Saya sendiri juga berpikir apakah ini benar ya. Tetapi kalau kemudian melihat rentetan peristiwanya, ya itu benar itu. Memang Teddy baru masuk sekarang, ya kan? Tetapi perilaku menyimpang, ya, itu udah lama udah lama terjadi perilaku seksual menyimpang. Nah ini memang mulai terpikir oleh saya itu ketika Pak Harto menyuruh cerai antara Wawok dan Titik. Itu 98 ya. Ya, Kira-kira 98. pasca kerusuhan ya. Iya. Nah, yang menarik lagi, sebelumnya itu sudah muncul berbagai rumor kejadian yang menunjukkan adanya penyimpangan ini. Ya, tetapi terus terang perilaku seksual menyimpang ini terjadinya setelah Pak Harto menceraikan itu. Saya hubungkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bahwa Wawok ini nggak waras, itu sudah saya terangkan
Saya banyak nulis itu dari sejak bapaknya bergabung dengan PRRI, kemudian mengasingkan diri ke British, ke Inggris, sampai kemudian dipanggil kembali oleh Pak Harto setelah Bung Karno jatuh. Itu semua mengakibatkan goncangan-goncangan jiwa pada Wowo, termasuk goncangan jiwa ketika di satu pihak dia ditolong oleh Pak Harto lolos AMN, bahkan kemudian menjadi orang yang kemudian diangkat menjadi Danjen Kopassus, ya, dan Panglima Kostrat. Tetapi di lain pihak Pak Mitro yang sudah jadi menteri 2 kali, Menteri Perdagangan dan kemudian Menteri Riset, tetapi mengkritik Pak Harto, pembangunan yang dilakukan oleh Pak Harto dengan mengatakan bahwa 30% dari utang luar negeri menguap di tangan pemerintah. Itu sekitar tahun 94. Lalu muncul berita tentang perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu saya mendengar itu. Ya, ketika saya mengkritik Pak Harto tahun 95, melawan tuduhan Pak Harto tahun 95-96 itu, saya mendengar KDRT terhadap titik. Ya, mereka menikah 93. Dia jadi Danjen Kopassus 95. Lalu Panglima Kostrat. Ya. Itu saya sudah mendengar. Nah, lalu muncul berita dia ketembak di Timur Timur. Konon pas alat vitalnya. Nah, saya langsung saja menduga bahwa KDRT itu disebabkan karena itu. Tetapi tetap nggak jelas, ya, berupa rumor, isu. Dan saya juga tidak mempunyai keinginan untuk mengungkap, ya kan? Karena itu kan lebih soal pribadi, ya. Ya. Tidak tahunya bahwa sekarang jadi presiden. Jadi sudah masalahnya bukan pribadi lagi, ya kan? Nah, ketika kemudian saya dijatuhi hukuman penjara dan banding saya ditolak, kasasi saya ditolak, Mei 97 saya masuk Cipinang. Di situ saya ketemu sama Sanana Gusmao dan ya sesama napi, ya, sesama napol, ya kita suka ketemu. Saya kalau periksa gula darah saya ke rumah sakit selalu melewati rumah tahanannya dia di dalam Cipinang. Jadi kita suka ngobrol. Salah satu yang saya tanyakan adalah tentang penembakan terhadap Prabowo. Dia hanya tersenyum. Dia nggak mau jawab. Jadi saya semakin penasaran, ya. Lalu dari berbagai macam, setelah keluar dari penjara, ya, dari berbagai macam publikasi, ya, antara lain termasuk Google, ya saya coba cari, ya, dan ternyata memang ada semacam tuduhan bahwa Prabowo itu ketika di Timur Timur itu aktif di dalam unit yang dipimpinnya, itu aktif di dalam menyiksa orang-orang Timur Timur, sekalipun sebetulnya kita semua tahu bahwa orang Timur Timur itu orang Indonesia juga. Hanya saja mereka berpikiran tentang masih ada kaitannya dengan Portugis, ya, seperti Sanana Gusmao itu mungkin dia itu keturunan Portugis juga, namanya aja kelihatan, ya. Ya. Tetapi kan dia sebetulnya satu bagian dengan Timur Barat, ya. Nah, di situ ada tuduhan tentang genosida terhadap Prabowo, entah 150.000 atau 250.000, di Google masih ada itu, sehingga dia dilarang untuk pergi ke Amerika Serikat. Artinya kalau dia keluar pergi ke Amerika, dia ditangkap. Sama sebetulnya tuduhan terhadap Wiranto juga begitu. Karena Wiranto pada waktu itu adalah Panglima TNI dan sekaligus Menteri Pertahanan. Panglima ABRI. Panglima ABRI. Ya. Jadi kejadian-kejadian itulah yang mengakibatkan dia berperilaku menyimpang, kacau, ya. Nah, kalau betul alat vitalnya itu yang kena, itu tadi KDRT. Terus ya
Akhirnya cerai dan kemudian seperti yang diberitakan oleh Amin Rais. Ya, nah ada seorang jenderal yang mengatakan tidak mungkin dia itu ketembak. Kalau dia sampai ketembak, itu komandannya pasti dipecat sama Soeharto. Seorang jenderal Kopassus juga mengatakan begitu. Sampai kemudian saya ketemu dengan seorang perempuan istri jenderal polisi yang mengatakan memang nggak ketembak, tetapi dia ditangkap dan dikebiri. Nah, masih saja berita ini menjadi terkait dengan perilaku KDRT maupun perilaku penyimpangan seksual. Dan kemudian setelah cerai, dicerai oleh Pak Harto, karena Pak Harto yang mengawinkan. Dia berangkat ke Yordan, sampai kemudian pulang ketika ada Pilpres ya. Sebelum itu dia udah pulang, dia mendirikan Gerindra. Gerindra dulu ya, mendirikan Gerindra. Lalu ikut Pilpres Bersama Megawati. dia wapresnya, cawapresnya. Ya. Nah itu lalu punya Hambalang. Nah, cerita-cerita tentang Hambalang itu juga udah lama saya dengar. Ada yang mengatakan bahwa di Hambalang itu isinya adalah cowok-cowok ganteng. Dia menyebutkan cewek ya, cowok-cowok ganteng. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tiap cowok itu, ini informasi yang lain, cowok-cowok itu mempunyai kamar sendiri-sendiri. Ya ketika saya mendapat cerita ini, dan hadir beberapa jenderal purnawirawan yang terpikir oleh saya, ya sudah terjadi perilaku menyimpang. Yang rentetannya adalah itu tadi. Sejak kecil dia itu memang sudah mendapat gemburan-gemburan ya. Secara psikologis ya. Psikologis ya, yang kemudian mengakibatkan guncangan jiwa, megalomania, pengen macam-macam, menjadi presiden. Jadi memang kemudian ya apa yang disampaikan oleh Amin Rais itu bagi saya bukan hal baru. Tetapi ketika itu memang tidak ada satupun, termasuk saya sendiri, sekalipun sudah mendengar banyak, tidak mau mengungkapkan soal itu karena tidak ingin mengungkapkan itu. Ya mungkin karena beberapa hal ya. Pertama, saya harus mempunyai bukti. Ya, jangan hanya Fitnah. orang yang bicara ya. Sebab itu bisa menjadi fitnah. Dan fitnah terhadap rejim yang sekarang ini memang berbahaya. Sehingga ada rasa ragu-ragu ya, ada kekhawatiran ya, dan kemudian juga ya meragukan karena apa ya? LGBT itu kan sudah di mana-mana, khususnya di dunia barat, ya kan? Oh, bahkan saya sudah menulis mengenai Nabi Lut itu. Yeah. Itu dalam beberapa tulisan saya. Hanya tidak jelas. Saya tidak mengatakan bahwa Wawak melakukan itu ya. Tetapi LGBT sudah masuk ke istana itu saya sudah sampaikan. Maksud saya adalah ya Wawak sama Teddy dan yang lain-lain. Jadi kalau seorang ahli agama ya, seperti Amin Rais ya. Amin Rais itu kan ahli agama tuh. Yeah. Ya. Memang pengkhianatannya terhadap Undang-Undang Dasar 45 tetap eksis, ya, nggak bisa dihapus. Ya, mengubah UUD 45 dan menghilangkan Pancasila, ya, itu nggak bisa dihapus ya. Tetapi dia tetap orang Muhammadiyah, tetap Haji Muhammad Amin Rais, ya kan? Ya, dan ini, tadi. Kalau saya mengatakan soal Nabi Lut, soal azab dari Allah Subhanahu wa taala, itu memang sudah saya sampaikan ya, tetapi saya nggak terang-terangan mengatakan Wawak dan boyfriends-nya itu melakukan itu ya. Itu karena saya bukan ahli agama. Meskipun perasaan agamawi saya itu cukup besar. Ini pasti salah, orang itu ditulis di dalam Al-Quran kok. Dan
Firman Allah mengatakan, Muhammad, kau tidak pernah tahu soal ini karena kau tidak hidup pada masa lalu. Ya, oleh karena itu saya ceritakan. Jadi cerita tentang Nabi Lut itu, yang kalau saya tidak keliru ya, itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Karena malaikat itu datang ke Nabi Ibrahim dulu. Dan kemudian memberitahu Ibrahim bahwa saya mau ke tempatnya Lut. Malaikat-malaikat itu. Dan Nabi Lut diberi peringatan agar subuh berangkat. Ya, karena ini perilaku LGBT ini di zaman itu ya, itu akan ditimpa dengan hukuman. Dan ternyata batu-batu itu berjatuhan dari langit menghukum mereka. Itulah azab daripada Allah. Nah, saya hanya tahu membaca Al-Quran ya. Nah, tetapi saya bukan ahli agama. Nah, itu yang membuat saya menjadi tidak berani menyampaikan secara terang-terangan. Tetapi berita-berita itu kita sudah terima setahun 2 tahun yang lalu, sudah kita diskusikan bersama di markas kita. Ya, baguslah kalau Amin Rais mengatakan begitu. Bahkan Amin Rais jelas-jelas ya mengatakan 2 hal yang lebih spesifik ya. Yaitu pertama azab dari Allah ya, zamannya Nabi Lut ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Titik Soeharto itu mengarang lagu atau apa ya, tapi liriknya itu adalah tentang cinta segitiga atau cinta terlarang ya? Cinta segitiga. Cinta segitiga ya kan? Segitiga itu yang dimaksud 3 itu apa? Titik, Prabowo, Teddy sama Bobo. ya, Ya, mungkin begitu ya. Sebab ya, lirik selanjutnya mengatakan bahwa kau meninggalkan aku dengan memilih Teddy gitu kan? ya, Iya. Nah, ini tetapi sebetulnya bukan cinta segitiga. Dibanding dengan apa yang saya dengar dari orang-orang lain, itu mungkin segi 5. Ya, tapi minus titik. iya, Segi 5 minus titik. Dan itu tiba-tiba muncul juga gambar bagaimana 4 orang termasuk Teddy ini berpelukan dengan Bowo. iya. Ya, jadi yang berikutnya dari Amin ya, bukan 2 tapi 3 nih. Yang ketiga itu dia mengatakan Teddy itu gay. Iya. Saya mencoba membuka-buka ini Teddy itu siapa sebetulnya ya. Ternyata dia pernah menikah, tapi belum sampai 1 tahun udah cerai. Nah, jadi kalau mungkin cerainya itu karena gay tadi itu, ya. Nah, menurut saya nggak mungkin gay itu 1 orang ya. Pasangannya pasti gay juga. Artinya apa? Wowo itu gay juga. Nah, ini yang tidak dijelaskan oleh Amin. Jadi menurut saya itu. Nah, tentang LGBT itu, sepanjang yang saya pernah ketahui, itu ada sejumlah guru besar dari IPB, Institut Pertanian Bogor, yang menyampaikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi gugatan ini agak menarik ya. Saya lupa pasalnya di dalam KUHP. Kalau nggak salah itu pasal tentang pemerkosaan. Nah, guru-guru besar IPB ini ada profesor-profesor bapak-bapak, ada juga profesor-profesor ibu-ibu yang menjadi penggugat dan meminta supaya dimasukkan pasal-pasal tentang LGBT, tentang larangan melakukan perilaku LGBT. Saya waktu itu sudah menduga ini pasti ditolak. Karena apa? Karena kalau menambahkan pasal dan itu agak berbeda dari pemerkosaan, itu sebetulnya sebuah undang-undang baru. Dan itu adalah kewajibannya DPR untuk merancang undang-undang baru. Nah, yang saya kemudian tidak ketahui, apakah para profesor IPB ini mendatangi DPR apa enggak? Setelah gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi ditolak. Itu ada di Indonesia Lawyers Club-nya si Karni Ilyas.
Coba? Karni Ilyas. Oh, Karni Ilyas dari TV One ya. Iya, TV One. Nah itu pernah dibahas di situ. Nah jadi kalau sekiranya undang-undang LGBT ini muncul, masih menjadi pertanyaan, apakah itu berlaku, larangan itu berlaku untuk setiap orang atau orang-orang selain presiden gitu, ya kan, selain menteri gitu. Ya, kalau waktu itu goal, ya artinya tuntutan kepada DPR untuk membuat undang-undang tentang larangan LGBT, Prabowo kena itu. Tapi tanpa itu pun sebetulnya bisa kena ya. Iya. Ini dari mana? Dari undang-undang dasar kita. Ya. Sekalipun Pancasila seakan-akan dihilangkan ya atau tidak mendapat perhatian dengan baik dan benar oleh rejim yang sekarang, yaitu rejim undang-undang dasar palsu, ya kan? Tetapi pasal 29 ayat 1 itu masih ada yang mengatakan bahwa dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan satu kalimat dasar negara ketuhanan yang Maha Esa itu sudah merupakan suatu pengakuan terhadap Al-Quran. Sekalipun ya orang bisa saja mengatakan negara kita bukan negara Islam. Ya, memang tidak dinyatakan seperti itu, tetapi dengan dasar pasal 29 ayat 1 itu udah jelas itu di mana hukum Allah itu berlaku. Nah, sekarang apakah dengan tuntutan Amin Rais Teddy dipecat? Ya kurang adil. Jadi ya Teddy ya Wowo. Iya. Ya semua yang terlibat. Bahkan saya pernah menulis bahwa LGBT itu udah masuk istana. Artinya apa? Yang melakukan perilaku itu tidak hanya Presiden dan Teddy, yang lain-lain begitu juga. Terus terang saya tiba-tiba teringat ya. Anda tahu nggak Nasarudin? Bendahara Demokrat. Nah, di situ Nasarudin kemudian berusaha melarikan diri keluar Indonesia. Ya, tetapi sambil mengumpat bahwa dia telah mendapat perlakuan yang nggak benar dari SBY, ya kan? Iya. Nah, ketika dia sampai di Singapura, ingin melanjutkan ke Kolombia, larinya ke Kolombia dia. Iya. Bahkan kemudian ditangkapnya di sana. Iya. Nah, di dalam perjalanan itu ada teman saya yang mengatakan dia mendapat SMS dari Nasarudin. Apa bunyian SMS itu? Itu disampaikan kepada saya. Kurang lebih ya, saya membacanya itu. Nasarudin mengatakan akan saya bongkar berbagai hal yang nggak benar. Penyimpangan ya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di seputar SBY. Nah, ini yang menarik. Bahwa SBY telah melakukan perbuatan seks sesama jenis. Jadi hal-hal yang begini ini udah terjadi di zamannya SBY. Nah, saya tidak tahu apakah meninggalnya Bu Ani itu karena itu atau karena yang lain. Ya, tetapi itu ada disebutkan itu. Dan saya masih catat itu. Tulisannya Nasarudin itu masih saya catat. Jadi beginilah Republik Indonesia itu setelah Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila itu tercerabut dari NKRI, dari cita-cita proklamasi. Jadi pejabat-pejabat ini udah rusak. Kebetulan aja Prabowo yang kena, ya kan? Iya. Di zamannya Jokowi juga begitu. Bahkan ada yang mengatakan, ya ini sebagai tambahan aja, tambahan terhadap omongannya Amin Rais ya. Iriana juga punya cowok-cowok. Itu yang saya dengar. Itu seksnya masih normal. Ya normal dari sisi mana ya? Artinya bukan lesbi. Bukan lesbi. Oke. Iya. Ada cowok-cowoknya. Iya. Ya. Dan
waktu itu dipakai istilah apa ya? Terong apa ya? Oh iya, terong betul. Terong ya. Iya. Jadi Anda pernah dengar juga ya? Nah, Ya. sempat santer itu. Iya, sempat santer ya. Ya itulah. Jadi perilaku penyimpangan seksual itu Iya. sudah terjadi. Ya kita nggak pernah tahu kalau Megawati melakukan itu ya. Ya. Kita nggak pernah tahu juga Gus Dur melakukan itu, apalagi Habibie ya. Ya. Ya kan? Di zaman Pak Harto juga nggak ada yang kayak gitu. Ya. Meskipun mungkin orang-orang di luar istana itu ada yang melakukan begitu. Ya. Ya kan? Iya. Nyatanya seperti guru besar dari IPB itu kan juga mengadu. Ya kan? Artinya masyarakat umum itu Indonesia itu udah kemasukan itu. Iya. Ya kan? Ya. Nah, ini yang terjadi di sekeliling istana. Iya. Ya istananya si SBY, istananya Jokowi, sekarang istananya si Wowo. Iya. Itu terjadi itu. Jadi kerusakannya sudah demikian rupa. Iya. Sehingga ya mau tidak mau orang-orang seperti saya ini, oke, sudah saatnya lah kita itu kembali ke UUD 45 dan Pancasila dan ya menggusur orang-orang seperti itu. Sebagai penutup, mungkin apakah ini bisa memantik kemurkaan Allah? Meskipun Pak Bintang mengklaim bukan sebagai ahli agama, tapi paling tidak pernah membaca agama dan bisa menuturkan. Apakah ini bisa menjadi pemantik kemarahan Allah terhadap bakal turunnya azab di Indonesia? Ya menurut saya, sebelum Allah itu menurunkan azabnya, karena azab itu yang saya pernah dengar di ceramah-ceramah di masjid ya, itu orang yang nggak bersalah pun kena, Ya. terkena azab. Jadi tidak bisa dihindarkan adanya orang-orang yang bersih ya, itu tidak terkena azab. Nah, tentu saja karena Allah itu maha kuasa, maha bijaksana, dan maha pengampun ya. Itu orang-orang yang tidak bersalah tetapi terkena azab itu ya akan diampuni di akhirat nanti. Ya. Ya. Nah, ya itu yang saya baca dari Al-Quran dan saya simpulkan kira-kira seperti itu ya dari baca dari ceramah-ceramah yang saya pernah dengar ya. Nah, sebaiknya Wowo itu harus mundur sebelum azab itu terjadi. Itu lebih wise, lebih bijak, ya. Mudah-mudahan dia sadar gitu, ya. Mudah-mudahan omongan Amin Rais ini dan yang lain-lain ya, Rizal Fadila dan sebagainya, didengar, ya, dan dia mundur dengan sendirinya. Oh itu luar biasa itu, dan itu yang selalu kita harapkan bahwa pergantian rejim dan kembali ke UUD 45 dan Pancasila itu berlangsung secara damai ya dan tidak ada korban. Nah, ini menjadi salah satu pemicu dari jatuhnya rejim. Dan sudah ada yang membenarkan. Mas, saya kira rejim ini memang harus jatuh. Ada yang menjawab. Jadi artinya pendapat saya bukan pendapat saya sendiri ya. Yang lain-lain tuh juga ikut mendukung dan mudah-mudahan itulah yang akan terjadi sebelum ayam berkokok Januari 2027.